Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Ini dari video yang kemarin yang judulnya Keistimewaan Surat Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Rianto dari Sikancil Pak Kiai. Iya. Mau tanya, jelaskan mengenai surat Al-Baqarah ayat terakhir dan fadilahnya. Terima kasih. Monggo Pak Kiai. Iya. Yang sangat terkenal di dalam hadis itu dua ayat terakhir. Iya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, makanya di tahlil kan itu disertakan. Kalau di tahlil malah menambahkan ayat yang ke 284, berarti 3 ayat. Ya. Kalau di hadis kan ayatani huma Qur'anun wa huma yasfiyani wa huma mimma yuhibbuhumallah al ayatani min akhiri suratil Baqarati rawahu Tirmidzi. Yang terkenal ya 2 ayat. Jadi dari ayat 285 dan ayat 286. Kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hatim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini dalam pertanyaannya bukan 1 ayat, Pak Ustaz. 2 ayat. Ya, sebagaimana hadis tadi riwayat Tirmidzi yang saya bacakan, ayatani 2 ayat. Huma keduanya Qur'anun dari Al-Qur'an. Wa huma yasfiyani 2 ayat ini memberikan kesembuhan. Nah, yasfiyani wa huma mimma yuhibbuhumallahu al-ayatani, dan 2 ayat ini sebagian dari apa yang Allah menyintai keduanya. Apa itu? Al-ayatani 2 ayat min akhiri suratil Baqarati, dari surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam rawahu Tirmidzi fi Musnadil Firdaus dari Abi Hurairah. Setelah dipahami memang ayat ini luar biasa. 2 ayat ini luar biasa. Ada 8 doa. Ada 8 doa yang diawali dengan Rabbana dari ayat 285. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian di ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ada 8 doa. Makanya sebagian ulama dengan penelitian ala hikmah ghaibiyah, pendapat ulama yang ala hikmah ghaibiyah ini 2 ayat ini mustajab, doanya dikabulkan. Jadi ketika kita membuka doa dengan 2 ayat ini, insya Allah doa kita akan dikabulkan karena menyimpan 8 hamalatul arsy. Nah, hamalatul arsy ini isyarat dari 8 loh Ustaz. Isyarat 8 ini berarti wahamalatul arsy samaniyah. Pemikul aras ada 8 malaikat. Nah, Nabi Daud pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kapan doa itu dikabulkan? Malaikat Jibril jawabnya la adri. Tapi tandanya biasanya ihtizazul arsy. Ketika aras itu goncang, itu biasanya ada doa dikabulkan. Berarti syarat dari 8 ini, sebagian ulama hikmah ghaibiyah menyimpulkan bahwa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini menyimpan ismun adzam yang sangat mustajab. 4 menyebutkan lafal Rabbana, kemudian wa'fu waghfir warham fangsurna. Ada 4. Berarti jumlahnya 8. Nah, di ayat yang ke 285 ghufronaka kepada ampunanmu Rabbana ya Tuhan kami wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtona. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami innasina wa akhtona, jika kami lupa dan kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana ya Tuhan kami wala tahmil alaina isron, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat. Kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah membebankan kepada orang banyak sebelum kami. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana ya Tuhan kami wala tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau pikulkan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna anta maulana, dan sayangilah kami, engkau adalah Tuhan kami, fangsurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, dalam menghadapi kaum yang menentang. Ini 8 doa di balik ayat ini sangat luar biasa, sehingga saya tuliskan dari tafsir Al-Kasyaf punya Imam Zamakhsyari. Di tafsir itu dituliskan mangqara al-ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Man barang siapa qara'a, betul-betul membaca al-ayataini 2 ayat min akhir suratil Baqarati, dari akhirnya surah Al-Baqarah, fi lailatin, di setiap malam, kafatahu, maka keduanya mencukupinya. Artinya apa? Mencukupi ini maksudnya apa? Di tafsir Sawi halaman 226 juz awal, di situ pengertian kafatah itu apa? Wakila kafatahu min syarri syaitani wa fala yakunu alaihi sultanun. Yang dimaksud kafatah di sini, pendapatnya Imam Ahmad As-Sawi, penulis tafsir Sawi, itu mengatakan bahwa yang dimaksud kafatahu min syarri syaitani, dari keburukan, dari kejahatan setan, sehingga setan itu tidak ada kemampuan untuk menyesatkan orang yang membaca 2 ayat ini. Jadi kalau kita ingin selamat dari tipu daya setan, ingin selamat dari ajakan buruk setan, ingin selamat dari bisikan setan, maka kita
biasakan setiap malam membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Ini tertulis di dalam tafsir Al-Kasyaf sama tafsir As-Sawi ya. Jadi manfaat atau fadilah keutamaan melalui hadis ini jelas. Hadis yang pertama tadi bahwa barang siapa membaca akhir dua ayat akhir surah Al-Baqarah maka itu disembuhkan dari segala penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit nafsani. Kemudian kalau orang itu senantiasa membaca 2 ayat tadi, maka wahuma mimma yuhibbuhumallah. Itu salah satu yang sangat disukai oleh Allah. Nah, ketika kita ingin disukai oleh Allah, perbanyaklah baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Ini kan berarti sudah ada dua fadilah atau kemanfaatan di hadis ini, di hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Kemudian hadis yang diriwayatkan hadis yang tertulis di dalam kitab Al-Kasyaf itu memberitahukan bahwa ketika membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini maka dicukupi segalanya. Nah, salah satu dicukupi segalanya ini tidak akan kena tipu daya setan. Nah, itu paling bagus Ustaz. Orang itu ketika sudah tidak tidak terbawa tipu daya setan, orang itu berarti imannya kuat. Selamat itu. Nah, ini yang dimaksud min syarri syaitoni fala yakunu alaihi sultan. Kemampuan setan itu sangat luar biasa. Ketika Allah Ta'ala sudah melemahkan setan, artinya tidak ada sultan sama sekali di dalam diri setan untuk menipu, untuk merayu manusia, tidak ada kemampuannya, kan orang itu pasti selamat. Berarti bisa disimpulkan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini yang dalam hadis ini sudah jelas fadilah utamanya adalah melemahkan kemampuan setan. Jadi itu yang penting banget untuk kita. Kita kan sangat lemah dengan tipu daya setan, dengan rayuan setan, dengan godaan setan, kita sangat lemah. Nah, kalau kita ingin melemahkan kemampuan setan, ya coba baca ayat ini. Kita buktikan. Kita harus yakin kan kepada Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan di surah Al-Jathiyah. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ayat 20. Hadza Al-Quran ini basairu sebagai pedoman linnasi bagi semua jenis manusia. Wa hudan menjadi petunjuk, wa rahmatun menjadi rahmat liqaumin bagi sekelompok manusia. Yuqinun yang meyakini. Lah, kalau Al-Quran tidak diyakini berarti kan tidak akan ada manfaatnya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat muslim mestinya sangat meyakini Al-Quran. Bukan hanya percaya tapi meyakini. Wong ayatnya jelas. Wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Tadi kalau di qodiyah awal hadza basairul linnasi, qodiyah hamliyah ya. Qodiyah hamliyah kulliyah ini ada secara keseluruhan siapapun boleh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tapi Al-Quran ini akan menjadi rahmat, menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi yang meyakini. Nah, kalau kita tidak meyakini maka tidak akan ada manfaat dan fadilahnya. Maka dari itu bisa kita simpulkan pertanyaan tentang ayat akhir surah Al-Baqarah dan fadilahnya bisa disimpulkan pada pertemuan ini hanya saya bacakan hadis yang pertama tadi berarti 2 faedah, yakni bisa disembuhkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dan yang kedua bisa dicintai oleh siapapun lantaran dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis berikutnya adalah dicukupi segala-galanya termasuk setan ini lemah, tidak ada kemampuan untuk menggoda dan untuk menyesatkan orang yang membaca akhir
surah Al-Baqarah 2 ayat itu. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian penjelasan mengenai 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi subscriber yang lain yang ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.